Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang dingin dan sunyi ini, ya, sangat sunyi, tapi anginnya kencang banget. Kali ini di episode Blepot kali ini, tuh sampai 2 kali gue ngomong kali ini. Padahal entar dilarang ngomong. Ngulang lu. Blepot menghadirkan sebuah band dengan aliran Britishan. Memang menarik. Kali ini Britishannya bukan kaleng-kaleng, tapi botolan. Kualitasnya oke. Mereka dari tahun 2004. Tergolong veteran menurut gua mah. Kali ini kita sambut Mobil Mini. Menarik kali ini. Nih, mereka ini Britishannya, modelannya kalau lo tahu band Sweat, tuh modelannya. Ya lo bisa menghayal sendirilah, tapi lebih enaknya lo simak nih obrolannya dan lo simak. Mereka udah ngeluarin ini nih. Ini apa nih? Ini kue, bukan salah. Ini adalah album terbaru dari Mobil Mini. Dengan tajuknya agak aneh sih, 543. Yes. Angka ya. Angka. Menarik. Bisa dipasangin nih. Catet nih. Catet. Lu emang doyan ngecak ya. Yoi. Ngecak langsung naro, ngecak naro. Simak siapa tahu. Tapi kita nggak menjanjikan. Ya. Simak nih obrolannya. Abang-abang sekalian, terima kasih udah datang nih. Siap. Di Blepot kali ini. Terima kasih udah diundang nih. Schedule-nya ketat loh. Aduh. Mobil Mini menarik untuk disimak. Ini dengan format lu yang memainkan Sweat nih, ya. Lu bisa nggak nih? Ini menarik buat gua karena gua juga mengalami era bahasanya Britishan, Indies zaman dulu. Indies 90s ya. Indies 90s ya. Masih Indies nih, kayak topi pancing. Ciri ya. Ciri nih. 2004 lo bayangin. Ini kita kayaknya biar sah nih ya, biar fasih nih. Perkenalin dulu lah. Oke. Sama kayaknya belum nggak ada hadir nih satu ya. Satu nggak datang. Absen dulu nih. Absen. Karena Lagi ada apes dia. Apes ya. Ada insiden. Ada musibah. Mudah-mudahan sih nggak keterusan lah ya, mulai lancar lah. Terus bisa diperkenalin gak nih? Mau dari mana nih? Lo dari tengah ke sana apa sana ke sini? Oke deh, dari gua. Oke. Ya. Founder enggak lah. Kita dari Mobil Mini. Hari ini gua datang berdua. Nama gua Fajar. Gua main gitar. Wah, gitar. Tapi di album ini juga gua ngerangkap banyak tuh. Main bass juga. Jadi semua lagu di sini gua yang isi bassnya dan beberapa instrumen isian gue juga. Dan ini Edwin pada drum. Edwin drum. Ewin panggilan juga. Beatmaker. Teman kita yang nggak hadir. Yang nggak datang Jackie Johan, namanya Johan. Panggilannya Jackie, dia vokalis kita. Vokalis ya. Jadi karena suatu hal nggak bisa hadir. Tadinya mau bertiga. Iya. Gitu. Padahal kalau kita bertiga, kalau ada gitar kita bisa kasih sedikit. Ini ya, ada entertainment. Mixer gitu kan. Ini lagunya kayak gini gitu kan, suaranya kayak gini gitu kan. Sangat disayangkan. Tapi nggak apa-apa lah. Never mind. Dari dua udah mencukupi lah bagi gua. Balik lagi ke asal muasal dari Mobil Mini. Siapa nih mau cerita lu ini? Gua bebas. Banyak di gua nih kayaknya. Apa? Jadi Mobil Mini itu 2004 ya. 2004. Dan 2004 gue lupa bulannya apa. Kebetulan juga gue sebenarnya bukan personil dari format 1. Awal 1. Jadi kalau beberapa ganti personil ya gue gantiin gitaris lah ya. Dulu Mobil Mini itu ya formasi rilisnya dulu ada Johan atau Jackie, Ewin, ada Surya di bass, ada Adi di keyboard sama Lukman.
di gitar. Ya. Nah, waktu itu mobil mini mulai prepare buat single. Ya. Single pertama, single kedua, dan gitarisnya cabut. Akhirnya gue ganti. Sibuk. Jangan ya. bilang cabut, sibuk. Itu Iya. lebih bijaksana. Nah, sibuk. Akhirnya gue ganti. Gitu kan. Kebetulan gue nggak sibuk. Nggak sibuk pulangnya. Nggak sibuk. Jadi gue ganti. Itu uangnya banyak. Bijaksana. Betul. Dan harganya pas. Jadi gue mau itu. Waduh, Cocok. kalau udah main harga ini bahaya. Canda. Nah yaudah akhirnya lanjutlah kita. Gua masuk, gua cocok, dan dulu belum ada covering apa ya. Jadi mobil mini tuh masih free tuh, main apa aja lah gitu kan. Tapi Masih random ya? Masih random tapi masih di area Britpop lah. The British Cure, ya. Placebo, terusnya Morrissey, Sweat juga kita bawain gitu kan. Sampai akhirnya kita notice emang karakter suaranya si Jack ini cenderung mirip lah ya. Kalau bisa kita ngomong tuh mirip Brad Anderson dari Sweat. Yes, Akhirnya betul. oke deh kita covering Sweat gitu kan. Cuman ya mungkin dulu ya ala-ala kita aja gitu kan. Yang penting kita main, Iyalah. kita tahu lagunya, tahu chordnya, kita berani bawain udah. Kita main dan diterima akhirnya rutin main. Dan waktu itu main masih di 2004 itu di mana ya? Kalau yang awal banget itu dulu masih sama Lukman itu yang British Belong to Us kalau nggak salah namanya. British Belong to Us itu di mana? Itu di mana? Pasifik kalau nggak salah. Sarifan Oh, Pasifik. Sarifan Pasifik. Oh, Sarifan Pasifik. Iya, tahu gua. Karena kalau gua gigs gua pertama kali sama mobil mini itu di Deja Vu ya? Di Deja Vu. Itu legend itu. Legend kan? Itu legend lo tempat. Nah di Deja Vu itu tuh gigs Iya. pertama gua sama mobil Yes. mini. Cuman gua lupa sih nama gigsnya apa gitu kan. Itu lumayan rame dan udah mulai bawain Sweat tuh di situ. Khusus tuh ya. Cuman gua nggak tahu daerahnya Lukman itu udah main Sweat belum ya? Udah belum? Ya itu British Belong to Us itu Sudah membawakan ya? 3 lagu. Itu. Mantap. Nah, gua masuk ke dalam mobil mini, biasalah main Sweat, Yeah. terusnya mencoba membuat lagu. Dan di 2000 kita bikin satu single nih, judulnya I'm Singing. Oh, I'm Singing itu Itu 2004. pertama lu? Single kedua sebenarnya. Single kedua. Single pertama namanya Dear Nancy. Iya. Single kedua I'm Singing. Iya. Nah, cuman kita repackage lagi, Yes. kita versi baru, kita ganti title-nya jadi Still Singing kalau di sini. Oh. Beda versi. Oh, gitu. Versi jadul sama versi baru. Nah, itu Nggak ada ya. tapi lebih si jadul sama versi baru ya. versi jadul mungkin kalau orang-orang yang lama dengerinnya deh. tahu. Iya. Nah, kalau penasaran dengerin yang versi ini. Jadi harus beli. Harus beli fisiknya jadi bisa ngebedain lo. Nah, terus udah gitu lumayan lah. Tapi yang gue tahu sih karena di dalam satu liriknya itu ada kata-kata apa nih? I walk away wanna be Morrissey. Jadi satu bait ini tuh yang kayak bikin orang-orang kayak, wih, gue demen banget sama lagu ini gitu kan. Gitu. Dan akhirnya diterima, lagu itu diterima di komunitas kita diterima. Dan akhirnya mulailah banyak yang invite kita ngajak main gitu kan. Mulai dari main paling pertama jadi band tumbal sampai main paling belakang. Gestare udah. Ya, Bintang tamu lah. ya pokoknya main line up lah, line up utama gitu ya. kan. Kalau gestar kayaknya gak enak lah ya. Line up utama aja Itu tuh. terlalu Lebih halus. vulgar sih gue sih. Lu lebih bijaksana. Gitu. Udah akhirnya masuk situ dan kita mulai recording lagi lagu ketiga, lagu keempat ada Uno Tanaka, Fantasia. Kita waktu itu join sama Independent Music Portal Import yang foundernya itu Anang Hermansyah sama Abdi Negara. Iya. Ya, Mantep dong. kita join ke situ. Dari mereka lumayan tuh ada Feedbacknya ya. feedbacknya, dapat jatah manggung juga, exposure-nya dapat. Di situ meskipun udah keluar ke arah umum ya, public gitu ya, udah publish lah. Jadi publicity-nya
oleh mereka itu juga di expose banget gitu. Iya, iya benar. Udah kita gabung ke import berapa tahun lah, 2 atau 3 tahun saya lupa. Terus ya udah selesai import, terus kita masuk ke rekaman lagi. Jadi dulu tuh namanya juga masih kuliah kan ya, Iya, kita betul. masih Fun aja nih. fun aja, punya waktu tapi nggak punya duit. Nah tapi setiap ada masuk ke import itu udah mulai ada orderan gitu kan. orderan. Nah, ada orderan Nah. itu kita pakai buat recording. Lu tabung tuh ya. Pokoknya nggak tabung sih, langsung tabung. Kalau tabung kan takutnya langsung habis ya. Iya sih. Ada segini, Nah. kita langsung rekaman. Gitu nih, karena Berarti mobil mini tuh jumlahnya signifikan juga ya kalau langsung nggak dikumpulin jadi Lumayan sih, langsung kalau recording. Berarti lumayan dong. lumayan, Lumayan ya. lumayan. Cukup lah, cukup. Cukup ya. Heeh. Hmm. Gitu. Dan waktu itu juga nggak cuma mobil mini, tapi kalau tahu kita juga bareng Lip Gloss. Oh, gue tahu tuh. Lip Gloss itu tapi eranya Agus, vokalisnya Agus Salim. Iya, iya, Nah, iya, kita iya. ketemu Nah. sama Endah Entresa, Wah, berat. Agil Jagilo. Nah, itu kita ketemu semua itu. Ketemu semua. Di Basecamp Import waktu mau bikin acara Sunday Showcase. Nah, Dan udah stage bareng sama mereka. Nah, jadi orang-orang lama juga lah ya. iyalah pasti Kayak gitu. lah, betul. Ya udah akhirnya masuk ke import selesai. Mungkin era aja import udah lewat. Sudah. Kita masuk lagi ke komunitas lagi nih gitu kan, sambil nyicil-nyicil materi. Dan akhirnya kita ngerilis EP sih sebenarnya. Oh, IP. EP. Jadi yang kita kumpulin tadi tuh ada track 1 kayak single pertama, kedua, ketiga, keempat. Akhirnya kita ngerilis di EP. Jadi IP. Cuman EP-nya masih ala-ala dulu. Waduh, nggak kedetek gitu sama gua tuh. Kita aja nggak punya, lu punya nggak? Kayaknya si Jackie Kalau kayaknya. lagunya ada, Lagu cuma MP3 deh ya? ada. Fisiknya nggak ada? Fisiknya. Fisiknya nggak ada. Jadi dulu Dulu kan di apa namanya, saya potong ya? Di manggung bagiin. Oh, free ya, free stuff ya. free. Oh, buat promo juga Ya, itu. Promo Iya. buat expose Iya. gitu kan. Dan itu ada 4 lagu, 4 lagu apa 5 lagu deh? Apa ya? Aku lupa. Udah umur gini. 4 atau 5. Nah, di situ tuh mulailah di situ Mulai juga ada tuh. feedback lagi gitu Feedback kan. lagi ya, dari komunitas ya. Iya. Dan akhirnya EP itu udah rilis. Gue dulu bikin EP itu sampai bela-belain beli DVD writer. Tahu. CD writer zaman-zaman Iya, itu kan. Jadi kita zaman-zaman itu. bener-bener Oh. pure indie record. Jadi gua tuh yang beli DIY banget tuh. beli mangga 2 tuh satu CD, satu box, satu tabung gitu. Yang nggak tahu 100 atau 200 Iya, kopi. bener. Lu kopi Gua sendiri bikin tuh ya. kopi sendiri. Untung Gua nggak sampai error. Tuh ngaji nggak error. error Akhirnya. sampai 2 kali 3 kali gua ganti CD-ROM. Gila, lu berapa banyak itu yang diinin? Banyak kopi? banget. Gua nggak tahu udah hitung berapa ratus kopi lah itu. Cuman buat sebar-sebar gitu aja. Kesenangan pribadi deh. Kayaknya dulu tuh kayak Kepuasan aja. Kepuasan aja Iya, gitu kan. benar. Jadi Kita bukan home production, tapi room production. room production Lebih kecil daripada home. Iya. gua sampai bela-belain belajar Photoshop, ngedesain segala macam buat ya simple sih, tapi kan nge-layout apa offset segala macam. Iya. Udah belajar sendiri aja tuh. Gitu. Dan gua pernah kayaknya dari lu atau dari siapa gitu. Gua itu terinspirasinya Sinian Tosca. Sinian Tosca itu kan dulu si Jalu pernah kayak bikin kayak video klip gitu kayak yang dia ngeprint segala macam Iya, gitu kan, akhirnya dia dikerjain sendiri tuh. dikerjain sendiri tuh Iya. yang background musiknya itu tiduran kalau nggak salah. Nah itu gua dari situ, wah iya kenapa gua nggak kerjain gini aja, akhirnya mau beli ini lah gua kerjain gitu. Udah. banget ya dia, banget supre. Akhirnya jadilah EP. Ah. EP ya kita sebar-sebarin. Nah, udah ya itu lumayan exposure lah. Gitu. Sampai akhirnya project terakhir adalah Tamborin. Tamborin itu bareng sama Pestol Air, Auto Band segala macem gitu, dan beberapa band kompilasi sih ya. Iya. Kompilasi internasional, tapi gua nggak tahu sih kayak gimana endingnya itu, karena gua cuman submit doang dah. belum tahu gimana Iya, perkembangannya udah. ya. Kayak gitu sih. Udah deh, terus 2000 ya singkatnya 2009 gua keluar tuh.
Keluar. Gua keluar. Gosip ini. Mulai Mulai sibuk ya. Gua demen nih, ini gosip baru nih. Dan yang keluar Bukan bukan cuma Iya, iya. Wah, bahaya tuh. 2009 gua keluar. Nah, Ya udah. Nih, Akhirnya coba. cari gitaris baru lah dia. wah. Bukalah lowongan kerja lah mereka itu kan. Lowongan kerja dengan, lagi. dengan gaji yang mungkin lebih bagus atau Iya, gimana iya. gitu kan. Ya udah gua nggak tahu lah cerita itu gua skip tuh. Ini berapa lama? Keluar. 2009 sampai jadi sampai 2012 kali kita. Ih, lama nih. 2010 main London Calling. iya kali ya. Lah iya. Hah? Pernah sih ada acara namanya London Calling. Ya. London Calling. Hah? Di situ mobil mini main tapi formatnya yang bikin acara maunya gua yang main Waduh, request. ya nggak apa-apa lah demi Nggak apa-apa, teman. gue cuma kaget aja ya. Dari requestannya nih, cakep-cakep. 2010 kita main tuh London Calling itu acaranya Nah. pecah sih, acaranya Pecah. pecah nggak tahu deh berapa yang datang, cuman itu mungkin salah Banyak satu tuh. trigger yang datang juga karena ada Park Life ya. Uh. Park Life itu bandnya si Vincent, Iya, Vincent iya, Rompis. iya, iya, iya. Rame Hah? dan yang line up-nya juga bagus-bagus ya. Hmm. Dan akhirnya acara itu rame. 2010 selesai acara itu kayaknya udah nggak ada lagi ya. Ya, nggak apa-apa. Kayaknya nggak ada lagi. Sibuk mas. Dan jadi ada beberapa kali hiatus sih sebenarnya mobil mini itu. Nah, 2010 si Jackie itu kalau nggak salah ke Medan ya. Iya sempet keluar kota dia. Sempat keluar kota, udah nggak di Jakarta. Stop lah itu band. waduh. 2012 apa deh? Baru 12. 2012 itu karena gue ditawarin main, guanya yang ditawarin main kan. Gue ditawarin main di Maitrin tuh sama temen gue, si Tari. Tapi itu juga sama request. Kan gue udah nggak di mobil mini ya. Iya. Gue nggak tahu lah mereka ini mobil mini waktu itu masih jalan atau enggak juga gue nggak tahu gitu kan. Jalan dia tapi pelan banget. Ya itulah karena gue Bener-bener. sempat lost kontak sama mereka udah. Ah gila sampai segitunya lu. Ya iya beneran gue sempat lost kontak udah gitu kan. Sibuk banget Jadi berarti. gue ngomongin mobil mini. Beda bang. Udah beda. Iya iya iya. Gue ngomongin kayak anak-anak tuh cuman yang 2010 ngajakin dia main London Calling. Terus 2012 ya kalau nggak salah 2012 kalau gue nggak lupa tuh. 2012 itu diajakin main di acara, gue lupa nama acaranya apa. Sama gue juga yang diminta main gitarnya tapi ya udah main situ. Ya udah rame juga tuh acara tuh kan, pecah juga tuh acara. Selesai itu Hilang lagi nih. hilang lagi. Waduh. Hilang lagi. Gue nggak ikutan lagi. 2012 sampai seterusnya tuh. Gitu. Dan kebetulan 2012 gue nikah sih. 2012 gue nikah. Band project gue pun kan gue keluar 2009 dari mobil mini itu gue bikin project lain. Ada band Yes. project lain lah yang ego gue lah gitu Iya, kan, katakan betul, ego betul, gue betul. yang maunya kayak gimana sih gitu kan. Oke, Ya udah 2012 gue nikah, itu pun band ego gue stop Wah, gitu karena kayaknya gue mau coba real life ya. asik. Bahasanya gitu kan, Asik. real life, Iya, kehidupan iya, nyata iya. ternyata kehidupan yang nyata itu tidak begitu. Kenyataannya berbeda. Kenyataannya Hanya beda. berbeda. Meleset jauh nih, jauh. Jadi orang kantoran. Doi paling tahu nih kayaknya dia cuma ketawa aja. Pelan aja. Hilang tuh, gue nggak tahu deh di 2012 sampai Hah? 2018 lo ada cerita apaan, Win? Ya Jadi jadi gimana tuh? seumur itu kan kita kan pas masih kalau dibilang umur tuh umur emas ya, kita baru-baru saya kan baru kerja tuh 2000, gua baru kerja 2010 ya. Ya, itu kan masih jadi newcomer lah gitu di kantor gitu, jadi masih sibuk-sibuk lah kerjaan kita semua junior paling junior Lagi gitu pokoknya deh tuh ya. Jadi bener-bener yang lain juga kayaknya ada yang gua juga baru kawin tahun 2011 terus punya anak langsung apa segala macam, jadinya ya udah saling udah pada kesibukan masing-masing. Rutinitasnya lah. udah beda nih prioritasnya nih ya. Keluarga, ya kan, emang office hour kan. Wah ininya, itu ya, betul. Kayaknya kalau ngeband lagi ini mungkin bisa, cuma ya nggak Intens kayak dulu ya. Waktu belum waktu masih single pada ya. Kalau single kan nongkrong sampai jam 12 Woi bodo malam, amat. Bodo aja. amat. Kalau udah punya bini kan jam 9 udah ditelepon. Tapi bener. sempet manggung kan ya? Ya sama Kosa kan? Di mana tuh? Oh iya, itu di Jadi ada gitaris pengganti gua tuh, namanya Kosa. Nah,
dulu gitarisnya The Any and Me. Ya anak Bekasi juga lah. Bekasi banyak band. Banyak banget. Ini mobil mini juga band Bekasi. Band Bekasi. Bener-bener Bekasi Pride. Gitu. Nah, zamannya Kosa gue nggak tahu deh tuh. Gue sempat kepoin kayak sekali apa 2 kali. Sekali doang. Sekali doang ya itu ya. Masih kepo juga nih. Enggak lah, kayaknya 2 kali. Halus. 2 kali. Lupa gue ingetnya. Kuningan ya? Iya di Bellagio itu. Bellagio. Berarti lu cuma berdua pada saat itu dengan keluarnya Doi ya? Lu berdua doang sama sang vokalis nih? Enggak. Enggak. Itu masih kan dia doang yang Keluar ya? Oh yang lain masih ada ya? Yang lain sibuk cuma yang ya lain sibuk juga. masih Pelan bisa banget bisa jalannya. itu Iya, jalan-jalan itu tadi pelan lu gitu. bilang kan, pelan banget jalannya. Iya. Slow banget tadi. Slow banget gitu. Nggak apa-apa daripada diem. Iya benar. Iya, itu sih benar. Daripada diam. Jadi daripada diem. pada akhirnya ya benar kan tadi dari bergerak pelan daripada diem, pada akhirnya ya itu 2018. 2018. 2018. Keluar single lu ya? Hah? Keluar single lagi ya? 19 kalau nggak salah. 2018. 2018. Heeh. Oh. 2018 itu mulai ngeband lagi. Latihan. Gua nggak tahu siapa Aktif sih lagi. ngubungin gua. Aktif lagi itu. Gua lupa dah tapi. Karena lu juga yang bikin Hah? WhatsApp dulu kan awal-awal. Emang gua? Berarti gua dong. Lu mau kemana? Kan orang nafsu kan lu dari awal. Oh enggak. Gua rada inget. Gua sama Jackie. Enggak tahu Jackie yang gua cuma rada lupa ya, dia orangnya enggak ada sih dia. Iya. Antara gue yang hubungin Jackie atau Jackie yang hubungin gue. Tapi seinget gue sih kayaknya Jackie hubungin gue. Jar, intinya lah ya. Jar, gue bosan kerja gitu kan. Bukan bosan sih, jenuh gitu kan. Jenuh Ini kerja, gitu. aja. Ngeband lagi yuk gitu kan. Ngeband apaan? Mobil mini apa band baru? Gue gitu kan. Gitu. Dia ngomong ya bebas aja gitu kan. Gue mikir band baru. Tapi kalau band baru, gue sayang sama brandingnya mobil mini nih, Iya, gitu kan. betul. Gue sayang sama brandingnya mobil mini dan juga nyari orang yang ngeklik juga rada-rada susah juga gitu kan. Siapa lagi gitu kan? Paling nanti ujung-ujungnya dia lagi manggil, ini lagi manggil, Surya lagi, ujungnya orang yang sama branding baru gitu kan. Betul. Gue bilang sama Jackie, yaudah ayo gitu kan. Tapi gue udah males cover-cover dah, gitu kan. Kita fokus garap materi aja, materi-materi yang dulu sebenarnya kalau mobil mini kalau kita dulu nggak pernah kita ngedemo tape atau apa sih masalahnya ya. Itu banyak gitu kita kalau bikin lagu-lagu sendiri tuh banyak banget. Lagu yang hilang tuh banyak. Waduh. Gitu. Jadi akhirnya 2018 kita berangkat sama materi yang di kepala aja. Yang ada tuh ya. Yang ada di kepala. Seingetnya aja nih Iya, di yang kepala. aja. Nah, beberapa materi yang di kepala dan ini ada semua di sini yang di kepala tuh. Akhirnya sini nih. Yang hilang ya udah hilang lah itu. Ya udah. Gitu. Ya udah akhirnya 2018 kita ngeband lagi, anak-anak juga mau gitu kan. Anak-anak ternyata pada jenuh juga. Si Surya jenuh kerja. Udah mulai nih nemu titik udah. Kenapa dikunci lagi kan kunci dia masih begini nggak? Kali aja eranya beda ya. Kali aja eranya beda Kali nih. teknologi baru udah beda ya cara mainnya gitu. Takutnya bener. Nggak ada salahnya sih gitu. Dan kita nggak mikirin ketika kita 2018 ngeband lagi tuh kita nggak mikirin gigs, nggak mikirin apa. Flow aja gitu ya. Flow. Bener-bener yang kayak bapak-bapak kantoran, bapak-bapak rumah tangga yang pengen nongkrong dengan teman-teman hobi gitu kan. Betul. Udah akhirnya kita ketemu dan kita cuma latihan dan itu pun belum ada niat kayak recording. Jadi kita dapat studio murah, gitu kan, bukan studio murah sih maksudnya. Gua pernah diajak latihan sama teman gua kan, teman-teman komplek lah, latihan situ gitu kan. Terus dapat wah studionya murah nih, tapi bagus gitu, murah tapi nggak murahan gitu kan. Ya udah, bolehlah kalau buat iseng-iseng gitu kan. Nah 2018 gua bawa mereka ke situ. Dan dilalahnya itu studio tinggal ngesot doang dari rumah si Jackie itu. Buset, deket Iya, gua nggak tahu tuh. Itu apa? Makanya gue mau diajakin ngeband lagi Sama rumah dia juga dekat. Jadi kalau ngomongin jarak rumah gue yang jauh. Jadi paling jauh. Aduh tuh. Cuma sama owner studio gue yang lebih kenal duluan. Gitu kan. Udah kita ngeband di situ, latihan di situ. Itu belum kepikiran yang namanya manggung. Kita masih bawain lagu-lagu yang ya lagu sweat kita bawain gitu kan buat refresh. Meskipun kuncinya lupa apa segala macem buat gitu. Manasin lagi tangan iya buat manasin lagi lagu sendiri aja lupa kuncinya gitu kan gitu mana lagunya gitu kan gitu sampai akhirnya
jadilah Jadi. single Do It Once Again di track 1. Di sini ada Do It Once Again. Ya, Itu satu lagu yang mengartikan ini mobil mini kita mulai lagi nih gitu. Oh, sebagai awal ya. Sebagai awal gitu. Startnya lagi nih mobil mini nih. Tuh. Iya. Dan kenapa juga 543 judul albumnya. Nah, menarik tuh. Nah, jadi sebenarnya kalau di sini nih, Ini ceritanya gitu dulu aja. ya bener nih ceritanya. Jadi ini sebuah dedikasi mobil mini buat keluarga kita, buat teman-teman kita. Jadi di sini kita ngeband nggak cuma ngeband aja, tapi ini jadi dedikasi kita nih. 20 tahun perjalanan mobil mini dari mulai 20 kita tahun berlima. ya? Gila. Dari mulai kita masih berlima sampai sekarang bertiga gitu. Jadi ya mungkin kebetulan juga secara finansial kita mampu udah kan ya. Udah Kita mah bisa. udah nggak butuh sponsor lah ibaratnya, udah mampu. Cuman kalau ada nggak apa-apa. kalau ada kita terima gitu kan. Terima. Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul. Nah akhirnya berapa sih kita bikin? Oke lah bikin yang simple aja gitu kan. Iseng-iseng. Nah, iseng tapi belum sampai kepikiran album nih. Cuma kita mau fokus rekaman gitu karena di mobil mini kita berpikir lagu kita mungkin bisa jadi legacy gitu kan. Kita nggak tahu lah nanti anak-anak kita tuh bakalan nerusin mobil mini atau pakai lagunya gitu kan, karena kita nggak tahu lagu yang bapak-bapaknya bikin ini mungkin sekarang nggak dengerin gitu kan. Tapi nanti ketika anak kita gede kita nggak tahu gitu kan di era siapa gitu. Tapi ini satu legacy yang bisa kita warisin gitu. Kenapa? Kalau gua nggak tahu kepikiran itu kayak kus-kus aja jadinya gitu kan. Nggak ada masalah. Ya kan nggak masalah kan kayak gitu. Betul. Tapi kenapa 543 angka itu apa? Ada yang meaningnya sakral buat lu pada di mobil mini atau? Ya karena 5 ini kan yang pasti tadi berlima ya. Betul. 4 ketika kurang 1 waktu itu Adi keyboardis kita udah nggak bisa ikutan full. Dan semuanya di dalam recording ini semua. Dia pindah ke negara lain. Oh. Bekasi Timur. Ya. Bekasi juga kan. Ini bagus ini bridgingannya nih. Gue sempet terkecoh loh. Ternyata bener sih butuh paspor sendiri kalau kesini kampret. Bener. Boleh. Ya dan akhirnya bertiga yang ada di foto ini gitu kan. Betul. Itu dan ya intinya ini kenang-kenangan lah gitu kan. Di album ini benar-benar kita dedikasiin buat kita semua gitu kan. Dan tadi lagu pertama Do It Once Again itu merupakan track awal. pertama start pertama di 2018 kalau kita tuh mobil mini. Oke, kita masih lanjut, kita tuh masih eksis, kita masih ada dan kita masih bernyanyi buat teman-teman semua gitu. Menarik. Makanya I Am Singing yang single keduanya mobil mini zaman dulu kita rubah, kita aransemen ulang, gantilah judul Still Singing di sini. Karena kita mau kasih tahu kalau kita itu masih bernyanyi dan ada Betul. refreshmentnya adalah ada beberapa perubahan lirik. Gitu. Tapi lirik semua ini ditulis sama sang vokalis ya. Semuanya Yes, apa? mostly. Mostly. Berarti Mostly. ada beberapa yang Cuman satu. mungkin kali ya. Jadi proses produksi atau proses kreatifnya lah ya. Ada satu lagu yang Dear Miss Princess ini lagu dari gue yang bikin. Iya. Gitu kan, gue yang bikin, disempurnain lah liriknya sama Jackie gitu. Dan sisanya Jackie semua gitu. tuh ya. Dan proses kreatifnya kita kayak modelan workshop atau improv sih sebenarnya. Jadi ketika latihan gitu kan, si Jackie sih yang bilang, Jar, gue pengen bikin lagu tuh kayak gini gitu kan. Coba lu mainin gitarnya gitu kan. Ya, gue ngoprek dulu ya. Yes. Gini. Oh, udah enak. Ya udah, akhirnya mainin lah. Jadi jamming, based on jamming. Yes. Ya kan, based on jamming udah jadi kelar itu kena. Nanti di dapurnya itu gue yang ngerjain. Gimana aransemennya, gimana nih isiannya segala macam. Dan bedanya di EP dulu atau di single-single yang zaman dulu kita rilis. Kalau dulu kan masih kayak
anak baru yang baru pertama kali rekaman dan nggak ada director, nggak ada yang ngarahin. Nah, bener. Dan gue tipikal orang yang Pengennya cepet selesai ya, biar nggak dimarahin. iya karena ngejar sih 6 jam gitu kan, gimana caranya gitu kan. Lumayan. Bener. Ya makanya itu juga salah satu kayak pressure kan. Pressure, Wah, pasti. jadi hasilnya ala kadarnya, tapi meskipun ala kadarnya buat kita tuh benar-benar satu pencapaian waktu zaman dulu kan. Betul. Udah dengan begitu, ya udah kita kalau gue yang penting lu bebas, lu main drum kayak gimana ya, lu main bass kayak gimana gitu kan. Nah di album ini gue lebih mikir. Oh lebih dimandorin nih. Iya, lebih di ngedirect. benar. Makanya jadi banget. gue memposisikan gue sebagai produsernya dan juga musik directornya. Nah ini lu di mana recordingnya? Recording di rumah gue sama di studio X Studio. X Studio ya. Yang di rumah lu itu pengerjaan apa, produksian apa buat rekaman? Selain gitar sama vokal, selain drum sama vokal, sorry. Oh gitu. Iya. Gitar, bass, backing vokal juga ada di rumah sih. Kalau backing vokal masih aman lah ya. Masih aman. Bener. Gitu. Ya udah itu gue kerjain karena ya kayak drum Ewin dan lucunya 4 lagu terakhir kali ya. 4 lagu terakhir. Di sini nih dari mulai Trick, To Side, Warm sama Night and Stars itu bisa dibilang yang jadi draft lagunya dulu dibanding sama lagunya. Serius lu? Serius. Unik juga. Iya. Jadi kenapa bisa begitu? Kalau yang kayak mulai track Do It Once Again sampai Stupid Lovers itu materi lama yang kita udah hafal, kita tinggal jalanin, selesai. Tapi yang bener-bener lagu-lagu baru yang fresh dari Trick, To Side, Warm sama The Night and Stars itu semuanya gue yang bikin. Jadi proses kreatifnya ini juga agak unik. Jadi si Jackie itu Jar, gue punya chord gitu. Gue punya chord dan lagunya masih humming ya. Nah gitu kan. Yaudah, dia cuman kasih chordnya di WA, chordnya ini dan dia gue suruh nyanyi kayak gimana. Udah zaman kan sekarang udah canggih lah ya. Meskipun dia cuma gejreng-gejreng asal, gue tarik, gue masukin ke aplikasi AI lah. Jadi di situ gue tahu temponya berapa nih dapatnya gitu kan. Terusnya dari situ gue kembangin. Gue ambil vokalnya doang lah atau gimana lah, jadi draft dulu. Udah gue bikin tuh. Mulai gue isi, gue cari-cari progresinya gimana, bentuknya kayak gimana, dapatlah gitarnya gimana. Bass gue cari lagi, bassnya gimana, bass lainnya gimana gitu kan. Sekali loh. Musisi banget. Ya, nggak tahu ya, kayaknya mungkin jenuh juga di kantor gitu kan. Ada perlu pengalihan nih yang daripada kerjaan nih yang ngeliat komputer doang. Gimana? Soalnya jabatannya udah ketinggian Bang di kantor. Jangan bawa jabatan. Bahaya, ini bahaya, bener-bener. Ya udah akhirnya gue kerjain lah tuh, selesai. Nah drum gue masih bikin kalau nggak gue pakai sampling atau gue bikin sendiri pakai VST instrumen gitu kan, atau gue nyomot di YouTube. Gue tinggal nyari aja misalkan, kan udah dapat nih teknologi ngejreng kayak gue udah dapat nih. Oh misalkan 105 BPM, gue tinggal nyari aja di YouTube sample drum Britpop 105 BPM keluar jedret, dapat gue download lah tuh. Gue download, gue ambil drumnya kan. Ya udah, jadilah tuh sekarang. Terus jadi kan? Iya betul. Kalau dengerin tuh udah kayak demo bener tuh. Yes, betul. Kayak drum, dari ini dia doang nih balik. Anjir, drumnya gimana gua mainnya? PR. Ya udah akhirnya yang paling gua guide, ya jangan sama lah gitu kan. Paling kan itu kan cuman buat enak didengar aja ya. Iya, betul. Buat kita ngulik. Nah, jadi akhirnya tuh kita ngulik lagu sendiri. Gitu. Gua tipikal gitaris yang improv. Jadi mungkin kalau sering-sering live pun gua nggak jarang versi live sama versi recording itu pasti beda ya? Karena gua tipikal improv. Jadi ketika gua rekam semua solo gitar di sini, itu gua improv semua. Jadi gue ngulik lagi ketika lagunya udah jadi. Gue tadi main gitar gimana ya? Lupa.
benar. Sama dari Iya. juga sama sih itu. Iya, Jadi gitu, iya. jadi lagunya udah jadi, udah draftnya udah jadi. Win rekaman, ayo rekam, udah rekam lagunya jadi, udah mastering, udah dengerin tuh, ngulik lagi. Gitu. Jadi bisa dibilang lagunya jadi dulu, baru kita ngulik, baru kita perform. Berarti dia pas rekaman, pas bagian drumnya itu dia ngambil tag langsung apa lu gambar? Kalau tag udah. Berarti nggak gambar ya dalam Nggak proses gambar. bikin Gambar cuma di drafting album ini aja. ya? Oh, drafting aja. Lu awasin bener ya dia? Enggak. Ya, kurang lebih lah. Karena kan sebagai produser dan art director ini bagian directornya kan ya. Kita mah siap aja pokoknya terima materi siap. Waktu, ya gimana ya? Jadi Pusing ya lu dia wasit dia. Ini karena lebih ketat nih kayaknya kan, nih. ya itu tadi gue bilang, Kalau gue sama teman sendiri anaknya kalau dia ngomel bisa gue ngomelin balik gitu. Kalau mau operator kan nggak enak kan? Iya sih, benar. dan lucunya Ini susah gitu. dan lucunya kan gue Betul. bukan drummer ya. Iya. Jadi gue tahu di otak gue kayak gimana. Paling Win, gini Win, jeduk. Jadi Enak hati lu ngomong lu. Pakai mulut, bro, pakai mulut. Kan gimana, men? kayak gitu lah. Beda stem mulut juga bukan ada stem, suaranya kagak ada steman ya. Ya kan buat drum. Jadi itu proses kreatifnya gitu, yang lucu-lucu Menarik itu kayak sih. gitu. Fun fact-nya kayak gitu ya. Dan ya itu fun fact-nya dan juga teknologi juga ya, gitu kan. Teknologi juga sih. Pastinya. Gitu, mungkin kalau zaman dulu masih yang analog nggak bisa tuh kayak gitu tuh. Kita diomelin sama Habis sama operator. operator udah ngabisin pita berapa banyak gitu. Nah ini lu buat pengerjaan selama masa recordingnya sama mixing masteringnya tuh makan waktu berapa lama nih dia album ini nih? 543. Total pengerjaan 2018 sampai 2024. Jadi Agak kepotong mungkin karena kesibukan gitu ya. ya tadi kan karena Lumayan lama lu soalnya itu. iya lama, dan kita memang kan ini bukan satu planning untuk kita rilis ini. Ngejar gitu, Kita nggak ngejar, bener-bener yang tadi itu kan Spontanitas aja deh. spontanitas. Kita lagu ini yuk, gitu kan, tiap gajian nih. Iya. Gajian nih, lagu udah draft udah ada nih, ayo gitu kan. Gitu aja. Jadi kita kalau recording juga pasti habis gajian. Nah, mulai dari sini nih kayak Do It Once Again sampai lagu yang di sini Still Singing ya. Still Singing, betul. Itu 1, 2, 3, 4, 5 lagu yang kita kerjain untuk rilis single. Kan kalau zaman dulu kan gimana ya rilisnya? Wah, udah ada Spotify, gimana cara rilis Spotify gitu kan. Betul. Kita udah tahu caranya. Dan kita pengen ini didengar sama publik. Iya, betul. Udah, jadi kita cuman rekaman, publish. Jadi satu-satu tuh. Jadi kalau gue lihat di Spotify tuh gitu tuh. Iya, kalau lu lihat di Spotify itu 1 tahun 1. Iya, betul. Satu tahun satu single. Betul, keluar. Yes. Benar. Jadi kita rekaman 1 lagu, katakanlah selesai 1 bulan lah. 1 bulan ya. 1 bulan rekaman sehari, mixing mastering 2 minggu 3 minggu lah. Sebulan antrian kan di tempat studio si teman kita Fahmi ini. Waiting list juga dia. Iya, pasti ramai banyak tuh. banget gitu kan. Karena emang bagus. Bagus, betul. Recommended. Rekomen. Dan 1 bulan ini kita post lagi ke Spotify atau ke DSP, kurang lebih makan waktu 2 minggu. 2 minggu baru bisa rilis. Gitu, 2 minggu. Dan dulu gue masih belum tahu channel rilis Spotify di Indonesia. Gitu, gue ngambil distribution dari UK. Dari UK. Salah. Gitu, jadi gue masih belum tahu di jalur Indonesia gimana sih gitu kan. Gue ngambil, ya mungkin salah jalan juga sih, tapi nggak apa-apa lah namanya. Salahnya kenapa? Salahnya karena mahal. Nah, ternyata jalur luar negeri itu Tapi terurus kan? 800.000. Tapi terurus dengan baik kan? Terus dengan baik sih. Itu bedanya belum tentu yang lokal bisa ngurus dengan baik. Nah itu problematika tuh, ada beberapa teman gue yang ngeband juga begitu tuh. Belum tentu yang lokal bisa mengurus, bukan berarti jelek, enggak. Cuman permasalahannya itu tadi tidak mengurusnya dengan proper. Sekali ada komplain, mereka tidak mendakapinya secara cepat. Itu tuh yang jadi kritis. Benar. Tidak profesional sekali gitu loh. Makanya. Mungkin gua ngomongin namanya ya di sini. Gua waktu itu bisa dibilang kan label ya. Yeah. Label kita tuh yang distribusi DSP, Emuband. Namanya emuband.com. Itu salah satu
partner dari Spotify. Gue juga taunya pas baca-baca Spotify gimana caranya. Oh ketemu Emu Band dari UK. Ada banyak sih macam-macam, cuman gue pilih Emu Band UK. Gue mikirnya berangan-angan aja. Kalau gue ambilnya UK, berarti gue bakalan linknya postnya ke sana, gitu kan, publishnya ke sana. Betul. Nah itu salah satu apa namanya objektif atau goalnya gitu kan. Udah meskipun harganya 8 kali lipat, tapi benar sih respon supportnya cepet. Bertanggung jawab mereka. Gue email tuh nggak pakai lama dibales. Gue email tuh nggak pakai lama dibales. Iya. Dan sampai sekarang pun iya, mendingan itu worth it ya, bener ya. Ya itulah bedanya lah ya. Iya. Makanya band-band luar meskipun indie label tetap aja mereka bisa hidup. Tetap sampai sekarang berarti masih ada kan. Karena mereka benar ngurusnya. Betul. Yang Profesionalnya lokal-lokal itu, kejaga. Iya, yang lokal-lokal tuh standar ya. Giliran ada komplain masalah, customer service itu terlalu template banget. Nanti lama baru direspon, baru dikasih tindakan gitu bagaimana. Aduh, sangat banget ya. Nih ada yang menarik nih dari yang pengen gua tanyain nih ke lu nih, dari beberapa tracklist yang ada di album mereka nih ya. Ini apa benar sih ini yang album di Underdog Will Fight nih bola-bolaan nih? Karena gua ngeliat covernya single itu tuh orang postur pemain bola nih. Betul. Itu benar? Betul. Bisa lu ceritain nggak nih? Karena ini buat temen-temen nih, sekarang kan lagi hype-hypenya nih bola-bolaan nih. Bola-bolaan, gua nggak tahu lah lu mendukung liga lokal apa timnas. Yang jelas sih kalau gua mah timnas nih, naturalisasi segala macam. Ini kan lagi hype-nya nih, mungkin lu bisa ceritain nih, lu ada cerita apa di balik di Underdog Will Fight nih yang mengandung unsur bola-bolaan nih? Yes, benar. Underdog Will Fight itu bentuk nyata atau bentuk dari Mobil Mini support timnas Indonesia. Jadi bukan bola UK ya, bukan Premier League atau apa, tapi itu ya secara general itu memang tentang bola. Tapi secara spesifik itu tentang Indonesia, timnas Indonesia. Makanya di dalam satu liriknya apa ya nyanyinya? Gua udah lupa. Gigantic bird in the perfect sort. Gigantic bird kan burung besar, burung garuda kan, burung raksasa. Di dalam di baju jersey ya, yang ada. Itu salah satu penggalan liriknya. Gitu. Dan lanjutannya adalah kita tetap berteriak dan support dan bernyanyi untuk mereka, our heroes. Gitu. Tuh. Para penggemar tim nasional senior maupun junior terserah lah ya. Nih, lo bisa simak. Nih yang suka bola-bolaan ada nih. Di Spotify ada. Cuman sih enak sih biar lo tahu sih beli nih mereka rilisan fisiknya. Jadi lo bisa di sini ada teksnya juga ya. Lo ada teksnya nggak nih di dalam? Belum ada. Aduh, sayang sekali pemirsa. Tapi never mind, masih bisa diketik ataupun dicari nanti ya. Nih Mobil Mini nih ada bola-bolaannya. Walaupun cuma satu tetap kenapa ya kebanyakan mungkin bawa dari kultur British lah, apa band itu sendiri kadang-kadang mereka nggak jauh dari perbolaan juga ya. Kadang-kadang apa benar kayak gitu. Khususnya ya kalau gua perhatiin kalau anak-anak Britpop ya bener ya, jelas. Either itu Liverpool, either itu Manchester, apapun lah itu. Mereka tetap. Bener. Dan kebanyakan juga apa ya, fashionnya Britishan kita tuh kebanyakan ya ikoniknya dengan unsur-unsur bola itu sendiri ya. Brand-brand bola ya. Hooligan. Kan juga salah satu yang menguatkan juga kan kayak siapa vokalisnya Blur. Damon Albarn juga kan suka pakai jersey apa segala macam. Jadi otomatis kita yang pencinta Britpop kan arahnya ke sana tuh. Lightning Seed bukan parah lah gitu jagoan gua tuh. Itulah. Ya kan? Nah, ini menarik lagi satu lagi ini nih. Covernya keren banget gua bilang nih. Mobil Mini. Ini siapa yang ngedesain buat cover Mobil Mini sampai sebagus ini menurut gue. Hanya ada 3 dimensi kayak gini nih. Wow, keren lu. Parah, Bro. Nah, cakep nih. Siapa nih yang ngedesain nih? Yang ngedesain teman kita juga, namanya Budi Sasongko. Itu juga
apa namanya, gue sebenarnya sama dia udah beberapa kali sih suka bikin desain gitu kan. Dia memang anaknya desainer gitu kan, emang bagiannya. Dan ya tadi gue bilang ini kan dedikasi ke temen ya. Jadi gue sebisa mungkin mau melibatkan teman-teman dalam proses kreatifnya di sini. Betul. Gitu. Gue cuma bilang, Bud, gue pengen bikin apa namanya, bikin cover, tapi judulnya tuh 543 gue gitu kan. Gitu. Dan itu tuh harus ada angka 543. Gue nggak tahu idenya kayak gimana. Gue cuma kasih tahu kayak by verbal kan ya. Terus di situ paling nanti gue ya adalah lu taruh ini gambar-gambar yang berkaitan dengan musik gitu kan. Iya betul. Ya udah akhirnya dia bikin. Waktu itu banyak minta ke gue, jar fotoin mixer, jar fotoin gitar apa segala macam gitu kan. Pada akhirnya dia kirim, wih gini nih ada tip deck, ada mikrofon vinyl. Ada kecerekan juga loh. Ada kecerekan dan ya keren sih. 9 bulan banget nggak? 9 bulan sih. Kalau gue lihat emang 9 bulan. Justru itu yang membedakannya daripada yang kekiniannya. Nggak apa-apa, tapi pengerjaannya dia ini berapa lama nih dia untuk jadi sebuah cover yang fix, yang udah selesai dari revisian. Pasti ada revisian dong dari ada pasti. Dan itu berapa lama pengerjaannya dia? Sebulanan. Cepet sih. Karena kan simple ya, karena dia kan bilang kayak gimana nih modelnya, ada booklet apa enggak segala macam gitu kan. Dan karena gua tuh juga apa namanya, pengen cepet sih sebenarnya, makanya salah satu alasan kenapa nggak ada booklet, nggak ada lirik apa segala macam, kayak pengen produksi yang cepet aja. Gitu. Dan ada alasannya kenapa mau produksi cepet. Nah jadi si bapak ini ada rencana tadinya apa tuh? mau ke ibu kota yang baru. Gitu. Gua nggak tahu sih ini jadi apa enggak ya si bapak ini. Doain aja lah yang terbaik. Jadi gua kayak mau ini macem ya tadi gue bilang kenang-kenangan atau segala macam dedikasi. Sedih dong nih, aduh. Ya, sedih sih. Kenang Nggak balik tahu deh nih. Jadi 542 dong. Aduh. Jadi ketahuan deh kayaknya album berikutnya 5432 deh. Jangan dong, kalau bisa mah Ya ya. kan 4 angka itu. Iya sih. Bisa dipasangin. Cangkangnya. Kalau dapet. Rumah itu, gue lebih mikirin dianya kan nggak ada, masih kurang. Gue ngeri ini terus, wah, boom lagi. Dia nggak apa-apa sih selama public transportnya ada nih gitu ya. Transportasi udaranya tiketnya ada yang cover sih nggak apa-apa. Tapi kayaknya sih ya kita ini udah baru rilis. Iya. Insya Allah kita udah mulai recording lagi. Wih, produktif sekali. Ya itu tadi gue bilang. Karena lagu-lagu tadi yang ini tau ada nih mulai bermunculan nih. Apa bagaimana? Udah jadi. Udah jadi. Draftnya yang tadi gue bilang itu. Wah gila. Nanti gue dengerin deh ya. Setelah ini gue dengerin. Iya, kayak gimana sih bentuknya gitu kan. Nah itu udah tinggal siap ini aja, tinggal ketok palu. Paling enak sih pas bulan puasa kerjain. Ngabuburit apa nungguin sahur. Udah tarik nafas aja. Kata dia, udah begini puasa-puasa gue ngetek. Iya, lagi vokalis kan nyanyi udah. Mungkin nggak ya batal? Oh jadi nggak ada yang di rekaman bulan puasa ya? Ada. Gue lupa lagu yang lama. Itu siang-siang pas sore gitu kan sebelum buka. Berkah Ramadan. Cuman waktu itu kan gue bilang, ayolah sekali kita buka puasa bareng maksudnya gitu. Nggak apa-apa, seru sih. Kayak gitu-gitu. Waduh, mudah-mudahan ya, aduh bapak ini jangan sampai jadi 2 lah kalau bisa sih. Nih yang tersolid lah kalau bisa lah ya. Amin. Iya. Berarti kalau misalkan dapet tawaran ada jawaban manggung ini untuk posisi bass berarti harus ini dong adisionalan ya. Betul. Nggak mungkin lu megang gitar satu bass satu kan? Ya, jadi juga sekarang kalau lu perhatiin IG kita kan posting itu gue nyari basis sebenarnya gitu kan. Nyari basis untuk ya kita nggak tahu lah ya, tapi kita ada satu grup WhatsApp. Satu grup WhatsApp itu Mobil Mini Live. Jadi isinya teman-teman kita juga. Gitu. Di situ ada drummer, ada backup drummer, ada backup gitaris, ada backup basis gitu. Menarik ya. Jadi bisa kalau gua nggak ada, boleh ini juga. si ini deh, ini Boleh kan. juga. Itu udah kayak band gede aja. Jadi ada 2 grup bertiga sama grup live. Iya, Gitu. Live ini kita manggung tanggal segini siapa yang bisa gitu kan. Oh gua bisa, yaudah oke ayo gitu kan. Tapi yang para pembackup itu udah tahu lo punya grup lain.
Oh, tahu. Tahu. Kalau enggak berarti cuma di sini disebutin keceplosan. Enggak. Bajingan ternyata udah tahu. ada ini gitu kan. Udah tahu. Ya. Udah. Aduh, menarik. Tuh buat lu semua dengerin. Nggak gampang. Berapa tahun tadi, Bang? 20 tahun. 20 tahun ngeband. Mondar-mandir, muter-muter kota Jakarta, Ancol, Monas, lewat Harmoni gua nggak tahu. Nggak gampang band itu. Nih mereka contohnya, dedikasinya tetap ada, kerinduannya tetap ada. Nih makanya lu support nih. Lu penasaran bentuknya gimana? Denger musiknya macam gimana nih? Lu beli fisiknya udah ada. Ya kalau lu spill dulu, pengen tahu sebelum beli fisiknya, ada di Spotify udah ada, di platform digital udah ada. Hasilnya apalagi lu beli ini nih. Ini bakalan jadi legacy juga. Maksud gua kenapa jadi legacy? Salah satu support buat band itu apa ya? Pembakaran dari band itu ada dua hal. Rilisan fisik sama merchandise. Yes. Itu yang bikin band itu jadi tetap punya pembakarannya dan berjalan. Walaupun mereka masalah finansial itu gampang. Amin. Tapi tetap aja mereka kan juga pakai duit. Pengen merasakan hasil di luar dari kerjaan lu pada yang inti. Nah, ini. Makanya lu kalau mau pesen gimana nya cek DM ini nih, lu DM ke IG-nya. DM IG-nya lu apa aja? Instagram @mobil mini. Mobil mininya pakai kayak gini. Mobil mini. Iya, nggak pakai spasi ya? Enggak ya. Mobil mini ya. Digabung. Mobil mini. Tuh, lo bisa Bang, gua mau dong Bang. Rilisan fisiknya gua beli berapa? Lo tanya-tanya Bang, susah nggak sih mainin musik British? Nah, mereka open minded banget, welcome banget buat lu pada yang masih pengen ngeband. Gue pengen ngeband model apa ya? Hardcore udah bosen, punk apalagi kebanyakan popang nyampah. Tapi menarik nih gue nonton Blepot nih, Blepot nih gue nonton nih, kayaknya cakep nih Britishan. Lu tanya nih di mobil mini. Bang susah nggak sih Bang? Gimana sih tripnya apa tips-tipsnya? Oh mereka pleset gue ngomong, temen gue ketawa nyengir ya gini kampret emang dia. Lu beli. Tapi ini udah ada belum nih? Merchandise-nya baju. Oke. Gimana nih? Iya, merchandise maaf aja nih masih belum ada gitu kan. Jadi masih kita pikirin. Ya Kira-kira era sekarang juga sebenarnya cepet sih lah ya, kalau kita mau bikin dadakan juga tinggal bikin aja ke City Text. Sehari jadi gitu kan, atau teman-teman yang bisa provide itu kita kan. pengennya ngejar 90s aja ya Bang ya. Pengennya C59 masih ada nggak ya? Anjing udah nggak aja udah kemarin tuh dari zaman Cangato tutup itu. Aduh bahaya. Bisa dapet gitu. Iya sih, nggak ada salahnya sih, bener. Gila bener. Jadi kepikiran. Itu kita biar mungkin aja pasti ada deh teman-teman yang pengen, Bang, lu nggak ada merchandise-nya jadi bisa di packaging jadi satu nih. Rilisan CD-nya fisik gue beli dapat ini dengan harga yang maknyus ya kan. Bikinlah. Pasti nanti. Doain aja kita rilis merchandise juga. Iya. Nih nggak kaleng-kaleng loh mereka. Gue dengerin ini nih cakep bro, bener. Jadi lu harus ceki terus lu beli ya. Gue ingetin nih bahan bakarnya nih buat band ini nih sama merchandise yang akan nyusul menurut mereka. Segera. Sun. Cek DM lagi. Gue kenapa jadi DM mulu ya? Cek IG mereka. Iya nih, anjir dibacain dulu. Cek IG mereka, lu lihat situ schedule-nya mereka. Lucu loh mereka tuh. Ada reelsnya mereka tuh lagi latihan, gimana mereka komunikasi dalam satu band. Lu pikir gampang lah 20 tahun bray. Gila lo, ini nih udah makan asam, manis, pahit, getir, nggak kerasa, nggak mecin, udah jadi satu di packaging, nyos. Dan mereka tadi kan udah di spill tuh, udah siap ngeluarin lagi karya baru bakalan nyusul, tau di album ya kan? Mungkin akhir tahun atau awal tahun lagi. 2 Desember atau Januari 2026. Rencana awal sih EP.
Tapi EP, melihat progresnya udah 4 lagu, udah EP. Tapi kan masih ada setahun ke depan ya, belum masuk Iya, Januari gitu. nih. Wow, Mungkin album bener. lagi ini. Iya bener. Waduh, nih ngomong-ngomong ada panggungan menjelang ini atau tahun depan nggak? Schedule-nya? Schedule terdekat dan Nah. yang sudah pasti adalah 8 Februari. 8 Februari ya, tahun Yes, depan ya? Tahun depan. Itu di mana tuh? 8 Februari di tempatnya boleh gua kasih tahu. Nggak apa-apa. Di Alof Hotel. Hmm. Buatan dari komunitas juga Britland Fun. Ya. Jadi bisa follow Instagram Britland Fun @britlandfun. Nama acaranya Plug and Play. Dan di situ juga nggak cuma mobil mini, ada teman-teman kita dari Molen Flat Wih, gila. dan dari Bandung Ya. Animal Lazy, itu sweatnya Bandung, Wih. dan sama H Project teman kita di Cumi. Wih. Berempat, jadi 4 band sih. Bulan Februari tuh ya. Bulan Februari, Tanggal 8. tuh Datang ya. date. Alof Hotel Wahid Hasim. Tuh udah nonton nih, dicatat ya, udah nonton channelnya dicatat, janjian. Udah bang, gue datang nih bang. Catet. Kita ketemuan sekalian beli rilisan ini nih. Kalau bisa bang, bikinin deh bang yang custom buat gue. Merchandise buat baju, nggak ada salahnya. Why Yes. not? Dan emang gue ada planning juga. Mungkin di tanggal 8 itu ada merchandise. Nih. Jadi, kalau ngomongin sekarang emang nggak ada, tapi Nggak emang ada. gue udah kepikiran tanggal 8 itu Masih mungkin akan ada. bro. Februari itu masih Tapi udah dipikirin kan. udah dipikirin. Cakep kep. Dan satu hal lagi, gue lagi mempertimbangkan juga untuk rilisan kaset. Itu yang lagi kekinian. Pinter marketingnya. Ini. Cakep. Bener. Wah, Ya doain semuanya bisa bisa lancar. lancar. Sama ini nih, video klip. Hmm. Ada nggak? Video klip Bakalan nggak nih buat ini nih? Video lirik aja kan. video lirik Nggak kali masalah. atau video klip ya pokoknya mungkin kalau video Dua lirik itulah, antara dua itu ya. Nah, kalau video lirik ada kemungkinan possibility Ya. gitu kan, dan saat ini sih memang secara planning belum ada. Yes. Tapi keinginan ada gitu. Jadi kalau teman-teman mau propose gua aja deh yang bikinin video lirik, nanti bisa kontak juga, nanti kita bisa ngobrol. Atau mau sekalian video klip juga kita bisa ngobrol gitu kan. Lo bisa ngobrolin. Jelas kalau planning terdekat belum ada, tapi keinginan ada. Jadi tinggal Tinggal eksekusi sih kalau ada yang eksekusi, minat. betul. Betul diobrolin bareng-bareng ya. Dan gue tipikal orang yang langsung aja yuk gitu kan, langsung aja. Oke, ayo kita kumpul segala macam berangkat gitu kan. Iya, daripada kelamaan ya. Juga kayak planning apa segala macam Nggak gitu. jadi kalau lama. Itu. Ngerti. Gitu. Ngerti. Bener-bener di mobil ini nih. Lu buat teman-teman yang sering ada event nih, teman-teman gue sekitaran Bekasi dan Jakarta, Jabodetabek. Nah, nih mobil mini nih. Musiknya nge-punch ala mereka British, proper banget. Kalau lu dengerin, makanya perlu banget lu simak. Kalau nggak lu simak, lu cuma ngayal bengong doang. Jadi harus lu simak, dengerin. Berikutnya lu simak IG-nya mereka, gimana mereka bakalan diposting tuh time schedule-nya mereka, berita terbaru apa, mereka lagi bikin lagu apa. Soalnya mereka update juga lu, walaupun latihan chemistry-an buat ngumpul-ngumpul jamming-jamming, di reels-nya ada lu. Live sih sebenarnya. Live itu ya? Itu live. Live tapi gua Lu save. masukin reels ya? Jadi ke save dia masuknya ke reel. Ih, gila. Tapi itu ada alasannya sih sebenarnya gue live. Jadi ketika gue mobil mini kita latihan, kan kita nggak sempat mikirin demonya kayak gimana ya, gitu kan? Ya tadi gue bilang itu, Ya, lupa. dulu kan kita kehilangan Ini apalah, jadi dokumen sendiri. dokumen betul. Iya, betul. Dan akhirnya Arsip gitu. Arsip. kenapa selalu gue rekam, either itu mau live atau reel atau potongan segala macem. Ketika gue bikin lagu baru atau segala macam, itu tadi gue tinggal ngambil dari IG kita, IG mobil mini, gue potong yang sudah rapi lah ya, tanda kutip ya, rapihnya latihan kan, rapi itu langsung gue lempar ke aplikasi AI yang nanti nge-split dan ngebaca temponya berapa dan nulis chordnya juga segala macam, itu udah jadi semuanya. Gila, Gitu. bener. Ya udah, akhirnya dari situlah Iya. gue akan mencah itu. Jadi gua lagi Pilih-pilih latihan, ya. gua ambil vokalnya. Kan itu udah di split ya. Drumnya sendiri, vokal sendiri udah spread track tuh. Iya, spread. Dengan hasil video tadi. Iya. Nah, itulah
untungnya teknologi AI sekarang Emang gila. ya mobil mini pakai banget sih sebenarnya. Mempermudah sih. Betul. Benar. Yang Betul. penting, Itu alasan. yang penting niat dulu. Iya. Iya sih. Atau harus kadang ada. kadang gue berdua sama si Jeki gitu kan main gitar aja berdua, rekam selesai udah tujuan gue cuma satu, gue mau ngambil vokalnya si Jeki gitu. Jadi udah jadi gue masukin ke aplikasi AI itu nge-split, udah nge-split ya udah gue ngoprek di rumah, gue gantilah itu drumnya, Bisa-bisa. gitu. drumnya nanti gue isi, gitarnya Iya. gue isi segala macam, paling vokalnya aja masih kualitasnya belum bagus gitu Iya, kan. betul. Sampai udah jadi draftnya baru cek tek ulang gitu. Jadi deh Manis. draft. Nanti gue share Aman. bentuknya gimana. Nih untuk mobil mini lu, pengharapan lu dari masing-masing individu lu ya. Untuk pengharapan ke depannya mobil mini gimana? Kalau untuk mobil mini sendiri harapan gue sih masih bisa berkarya, masih bisa berkarya terus. Dan ya tadi gue bilang kenapa salah satunya kita sampai 20 tahun ini bisa berjalan karena kita nganggapnya bukan band sih, kita nganggapnya keluarga. Gitu. Itu kita nganggapnya keluarga, di situ kita ngumpul apa segala macam, kita nggak ada tuh yang namanya personal interest. Yeah. Jadi semuanya memang benar-benar buat kepuasan batin kita gitu kan. Either itu diajak invite manggung atau segala macam, itu emang part of happiness kita sama-sama kita ngejalanin ininya, dan semua itu nggak ada paksaan. Gitu di mobil mini itu nggak ada paksaan, nggak ada ego. Jadi kalau emang nggak bisa ya udah nggak bisa segala macam. Jadi apapun itu dan mungkin umur udah dewasa juga ya, jadi kita lebih kayak Udah tua, ngapain sih kita yang ribut. Kalau zaman dulu iya apa Iya. wah gimana sih gitu. Nah itu udah nggak ada lah. Iya. Alhamdulillah udah nggak ada. Udah ada. Gitu, jadi kita sudah bisa lebih legowo dan bener-bener kayak tadi pokoknya kita jalan ini kayak keluarga, dan dengan kekeluargaan ini, dengan mobil mini family ini kita bisa terus berkarya, lanjutin lagi album ke berikutnya sampai ya entah sampai kapan, pokoknya kita maunya berkarya terus aja gitu. Dan makanya kenapa personil bisa keluar masuk ya karena itu bukan band, kita keluarga gitu aja. Jadi nanti kalau suatu saat Adi Surya mau masuk lagi ya kita tinggal masuk, gampang lah. Dan salah satunya juga belajar kan dari pas band ya. Iya. Pas band sekarang drummer 2 kan. Iya. Gitu. Jadi Iya. mereka mungkin juga udah paham. itu juga wah keren Keluarga juga sih, nih gitu iya, kan. iya. Jadi sudah berubah lah. Dan kita juga bukan band yang hidup di industri. Jadi nggak ada tuntutan apapun gitu. Jadi Bebas ya, sih. Bebas, bener. Jadi benar-benar having fun. Dan akhirnya ya keluarga juga mendukung, Iya, istri juga pasti, mendukung pasti. gitu kan. Karena ya nggak ada yang negatif, yang kita Hmm. lakuin nggak ada yang negatif, itu aja. Dari lu beatmaker kita. Beatmaker. Ya kalau gue sih ya harapannya biar mobil mini itu tetap lah mungkin kurang lebih yang disampaikan Bapak Fajar ini Tadi ya. seperti itulah. Terus kedepannya tuh kita sudah bukan saudara lagi lah ya, mungkin udah lebih akrab lah daripada saudara gitu, seperti keluarga gitu. Cuma ya nanti misal kayak yang tadi lu sampein Jar, kalau misalnya memang nanti gue sampai jadi ke kota ya, curhat ya. mungkin ini ya intensitas ketemunya juga kan agak kurang apa segala macam. Kalau memang lanjut silahkan aja gitu pokoknya. Drummernya udah ngantri, udah ada tuh Udah ada. di personil apa di WA group udah ada. Putus lah kasar gitu ya Bang ya. Iya. Semuanya bisa Wah. jalan bareng-bareng apa segala Sampai macam. sedih gue ini ya. Nanti pas Gini. kita lagi pulang juga kadang-kadang kalau Lu orang bijaksana di situ. banget sih lu. Ngapa di sini sih dibahasnya? Jadi sedih gue susah. Itu buat ini aja, buat apa intermezzo kita. Iya sih, nggak mau tapi tetep pasti dia. Ini gimana gitu, tuh nangis deh. Kata Agni, nah gue siap katanya. Dia mah siap mulu dia. Dari mereka nih, walaupun sang vokalis nggak hadir, gue nggak tahu, penasaran juga. Ya bolehlah sang vokalis untuk menulis apa harapannya dibentuk ini di apa Di komen nanti. di komen deh. Jadi gue bisa tahu nanti, bisa kita tanggapi dari sebuah mobil mini ini. Menarik nih bener-bener pembicaraan malam ini nih. Aduh bener-bener ngebuka itu apa ya, merangsang kita, ngedidik kita, ataupun
apa ya, mengajak kita untuk kayak gini loh, sistem yang band yang bener nih kayak gini gitu loh. Mereka udah 20 tahun bro, mereka ya bergulat dengan semuanya membangun sistemnya di band itu sendiri gimana. Yang mereka camkan ke band ini adalah keluarga, jadi flow in outnya yang personil itu ya bagi mereka nggak ada masalah karena balik lagi itu keluarga kayak gitu gitu loh, ada orang masuk ada orang yang keluar. Menarik kalau lu bener-bener simak ini lo akan dapat intinya, inti core to the core. Nah, makasih buat Mobil Mini ya guys ya. Sama-sama juga. Makasih udah bincang-bincang di Blepot kali ini yang bukan pencerahan, bukan cuman buat teman-teman aja, buat gue juga sendiri dan mungkin kupret teman gue yang ada di belakang kamera ya. Jangan nyengir aja loh, benar. Ini bahan pembelajaran juga, input juga buat kita buat teman-teman yang nonton. Saling berbagi, itulah Blepot di sini gitu. Nggak ada yang hakimin atau apa, nggak ada. Kita saling sharing, ngobrol. Itulah. Makasih banget udah hadir nyempetin di balik kesibukan lu pada. Salam buat yang teman-teman yang dari personel nggak datang. Semoga motornya, katanya motornya yang masalahnya cepat sembuh ya, lancar lagi ngacir maning. Sukses terus buat Mobil Mini albumnya ya. Thank you. Ditunggu lagi karya-karya berikutnya. Siap. Buat teman-teman beli, gue ingetin beli, support mereka, rilisan fisik mereka. Nanti akan ada merchandise. Nonton mereka manggung dimanapun, update-annya akan ada di IG. Oke. Cukup sekian bincang-bincang Blepot dengan Mobil Mini sama Mas Bo dan di belakang teman saya yang kupret ini. Oke. Simak terus, jangan lupa komen, like, subscribe, and share untuk kelangsungan umat ya, umat di Blepot. Jangan lupa, itu penting banget. Oke guys, sampai jumpa di episode Blepot berikutnya. Di sini Mas Bon, Mobil Mini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mobil Mini.